Jadi nanti ketika seseorang suami dan istri ketemu di surga, mereka berada pada puncak romantismenya mereka ketika di surga itu. Allah itu Allah itu memiliki berapa rahmat sifatnya itu? 100 rahmat. Satu rahmat itu dibagikan kepada kita di dunia, Ibu. Dengan satu rahmat itu, singa tidak nerekam anaknya, ibu cinta sama suaminya, suami cinta sama istrinya, ibu cinta sama anak. Sampai ibu rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu baru satu rahmat yang dibagi-bagi oleh Allah untuk seluruh manusia dari semenjak yang pertama sampai yang terakhir. Lah di surga 99 rahmat. Kita bisa bayangkan. Terus kualitas cinta suami istri kalau ketemu di surga itu sebesar apa, Ustaz? Anak enggak ngerti saking gedenya. Saya tuh ketika Nabi mengatakan 99 rahmatnya Allah tahan. Allah enggak bagikan di dunia. Allah tahan untuk seluruh manusia ketika masuk surga. Lah saya bayangkan itu. Lah kalau satu rahmat aja sudah sebesar ini cinta yang kita miliki, apalagi 99 rahmat nanti di surga. Mentok luar biasa itu. Bagi keluarga yang mereka ketemu di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, mahat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara perkara yang Allah mudahkan untuk kita hari ini adalah kita diberikan kesempatan untuk menaikkan derajat kita dan karir kita di hadapan Allah. Tidak ada perkara yang paling cepat menaikkan derajat kita dan menaikkan karir kita di hadapan Allah kecuali adalah ketika kita diberikan kefahaman ilmu tentang urusan akhirat kita. Banyak orang pada menit yang sama hari ini ada yang sedang di jalan menyusuri perjalanan. Ada yang sedang sibuk dalam urusan dosa. Ada yang sibuk dalam urusan maksiat. Tetapi kita bersyukur bahwasanya kita di antara sedikit manusia yang didudukkan oleh Allah di dalam majelis ilmu supaya kita mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang disetting oleh Allah, dimudahkan untuk duduk pada majelis ilmu, berarti Allah sedang memudahkan hidupnya nanti di akhirat untuk selamat, untuk mendapatkan surga. Dan itulah yang selalu kita harapkan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk ilmu dalam setiap kehidupan ibadah kita. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita bertambah kasih sayang kita kepada orang yang beriman. Bertambah kasih sayang kita kepada suami kita. Bertambah kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Dan bertambah kasih sayang kita kepada teman-teman kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah termasuk barokahnya ilmu yang kita harapkan dan kita inginkan pada kehidupan kita. Kita berlindung diri dari setiap ilmu yang bisa merusak persaudaraan kita, yang bisa menjadikan kita saling memusuhi dan saling membelakangi. Dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan pada kehidupan kita, memudahkan urusan akhirat kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan bapak-bapak yang semoga Allah berkahi. Tentunya kita manusia memahami betul bahwasanya kita senantiasa mencintai kematian karena kematian itu merupakan pintu. Kematian itu merupakan gerbang yang akan mempertemukan kita dengan alam barzah dan alam akhirat kita. Dan tidak ada yang kita inginkan dalam setiap kehidupan ini kecuali adalah kita mendapatkan surganya Allah pada kehidupan di akhirat.
Karena puncak tertinggi karir kita bukan ketika kita menjadi presidir, bukan ketika kita menjadi komisaris. Tapi puncak tertinggi karir kita di hadapan Allah yaitu adalah ketika kita menjadi penduduk surga di muara kehidupan kita yang panjang ketika nanti sampai di akhirat. Orang itu kalau dia sukses dalam urusan dunia tidak ada artinya kalau kesuksesan di dunia itu berujung pahit dengan neraka. Tetapi sebaliknya, perjalanan kita yang berat, karir kita yang berantakan. Tetapi kalau bermuara kepada surga, maka sesungguhnya semua kepedihan yang pernah kita rasakan, maka akan hilang seketika ketika kita mendapatkan surga. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, betapa besarnya kenikmatan surga dan betapa pedihnya neraka. Supaya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya mengingat surga itu adalah kekuatan di tengah tenaga yang kita berikan dalam penghambaan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam riwayat Muslim berkata, manusia nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar semacam ini, ada dua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya. Dia sukses, dia bahagia, dan jarang sekali dia mendapatkan kesedihan dan tidak pernah mendapatkan penderitaan kecuali sebentar. Semua kebahagiaan yang pernah dia dapatkan akhirnya menyebabkan dia kufur kepada Allah dan dia nanti menjadi penduduk neraka. Dan yang kedua yang dipanggil oleh Allah, orang yang di dalam hidupnya itu berat. Ujiannya datang bertubi-tubi. Penderitaan yang dia rasakan itu susah dan berat. Tetapi dia tetap beriman kepada Allah. Dia yakin kepada janjinya Allah. Ketika dua orang ini nanti dihadapkan kepada Allah, maka yang pertama kali Allah akan ajak bicara adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Bahagia terus dia. Tetapi dia kufur sama Allah. Allah ambil dia, Allah celupkan ia ke dalam neraka. Satu celupan tok, tidak lama-lama, fayasbagu finnari sabghah. Allah masukkan ia ke neraka. Satu celupan tok. Lalu Allah hadapkan dia. Allah tanya kepada dia, innaka min rajulin, kamu ini adalah laki-laki yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Semua dosa, semua kemaksiatan, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu pikir kamu inginkan, kamu dapatin. Kamu tidak pernah kecewa, kamu tidak pernah menderita, jarang sedih dan jarang kemudian mendapatkan sakit dalam hidupmu. Tapi kamu nanti akan menjadi penduduk neraka. Dan kamu nanti kekal selama-lamanya. Dan baru saja aku celup kamu ke dalam neraka. Satu celupan tok. Padahal nanti kamu kekal di dalam neraka. Kemudian Allah menutup dialog itu dengan berkata, hal marorta min na'imin qattun. Semua kebahagiaan yang pernah kamu dapatkan ketika di dunia, masih terasa enggak setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka? Sisa-sisa kenikmatan hidupmu di dunia, bahagiamu, hartamu, ketika kamu gunakan untuk bermaksiat kepada diriku masih nyisa enggak? Setelah aku celup kamu ke dalam neraka satu celupan, walaupun nanti kamu kekal di dalam neraka itu. Maka orang itu berkata kepada Allah, ma marartu min na'imin qattun. Ya Allah, aku tidak ngerti artinya kenikmatan dan kebahagiaan itu apa. Karena yang aku rasakan dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, yang aku rasakan rasa perih dan rasa pedih setelah engkau celupkan aku di dalam neraka. Seakan-akan orang itu ngomong ke kita, sebahagia apapun orang kalau bermaksiat, melakukan dosa, hari ini tertawa, lepas, sukacita. Tetapi setelah dia dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan neraka itu menghapuskan jutaan kesenangan yang pernah diraih olehnya ketika dulu bermaksiat kepada Allah, hilang. Tidak ada sedikit pun yang tersisa kalau orang sudah dicelup di dalam neraka. Yang kedua, orang yang paling susah hidupnya. Hidupnya penuh dengan air mata, kesedihan, susah bangun malam, melakukan ketaatan, sabar,
nyarikan rezeki, semuanya dia lakukan dan dia selalu mendapatkan berbagai macam ujian. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tidak ada orang yang paling menderita imannya kecuali dia yang paling menderita setelah para nabi dan para rasul. Maka orang itu kemudian diambil oleh Allah dan orang ini penduduk surga. Dicelup ia ke dalam surga. Fayasbagu fil jannah sablah. Allah masukkan ia ke surga, satu celupan tok. Kemudian dinaikkan lagi oleh Allah. Lalu Allah tanya kepada dia, kamu adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita dalam hidupnya. Orang yang ketika menjalankan ketaatan kepadaku penuh dengan rasa ujian yang kamu dapatkan. Tetapi kamu penduduk surga. Dan baru saja aku celupkan ke dalam surga, satu celupan tok. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Lalu Allah menutup dengan pertanyaan, hal mararta min bu'sin syai'an. Apakah kamu masih merasakan beratnya ujian dan penderitaan ketika kamu hidup di dunia taat kepadaku, mengikuti perintahku, bangun tengah malam, taat kepada keluargamu, sabar kepada anakmu, mencarikan rezeki, merelakan semua keinginan dirimu ketika di dunia. Maka setelah kucelupkan kamu ke dalam surga, masih terasa ataukah tidak? Orang itu lalu berkata, mamaratu min bu'sin syai'an. Dia tersenyum, dia berkata, aku tidak tahu ya Allah, apa itu artinya kesedihan, karena ujung rambutku sampai ujung jempol kakiku tidak ada yang aku rasakan kecuali kebahagiaan. Seakan-akan orang itu ngomong ke kita, kalau kita menderita gitu hidupnya di dunia, mendapatkan berbagai macam ujian ketika beriman sama Allah, satu celupan tok. Kalaupun Allah ngasih surga kita itu tidak selama-lamanya. Kalaupun Allah ngasih kita surga itu 1 menit doang, itu sudah cukup untuk menghilangkan semua penderitaan yang pernah kita rasakan di dunia. Itulah surga. Makanya dibalik semua yang kita rasakan berat itu, tidak ada yang menjadi obat penawarnya kecuali surga. Wanita yang tidak ingat kepada surga, tidak akan tulus dia berbakti sama suaminya. Seorang suami ketika tidak ingat kepada surga akan lupa betapa beratnya dia harus mengantarkan keluarganya kepada surganya Allah. Seorang bapak kalau tidak ingat betapa manisnya surga, tidak akan kuat dia ketika harus membawa anak-anak dan keturunannya menuju kepada ridhanya Allah. Seorang pekerja kalau tidak ingat surga, tidak akan kuat dia kalau kemudian dia setiap waktunya harus memilih mana yang haram dan mana yang syubhat, supaya dia tidak berani untuk mengambil yang haram. Karena disitulah kita paham, mengingat surga itu kekuatan. Mengingat surga itu obat penawar bagi mereka yang beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita lagi kesal, lagi merasakan berat dalam ibadah kita, bayangkan gemericik air di surga. Semakin tinggi kita membayangkan surga, semakin rendah nilai dunia. Tapi semakin kita tinggi membayangkan kesempurnaan hidup di dunia, semakin rendah kita akan merenungkan tentang surga. Karena sesungguhnya tidak ada obat dalam perjalanan berat hidup kita kecuali adalah surganya Allah. Maka itulah yang menjadikan kita membahas kitab ini, kitab yang akan menyajikan kepada kita seluruh perkara yang berkaitan tentang surga. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu mengingat dan merenungkan surga dalam akhir perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buka bukunya. Kita sampai halaman berapa, Ibu? Berapa? Halaman 20. Kita akan bahas halaman 20. Yang membawa bukunya, silahkan dibuka bukunya. Bagi yang tidak membawa bukunya, tidak usah dibuka bukunya, karena halamannya tidak ada. Dan semoga yang tidak membawa buku, segera mendapatkan pemimpin yang amanah
dan pemimpin yang melindungi kaum muslimin insyaallah. Aminnya yang ikhlas ya, biar mustajab di sisi Allah. Kemarin kita telah membahas, dalam pertemuan kita yang terakhir adalah sesungguhnya di surga itu ada kamar. Kamar-kamar di surga itu kamar yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki 3 amalan istimewa. Berarti kalau kita merenungkan hadis pada halaman 19 yang telah kita kaji 1 bulan yang lalu, sesungguhnya ibadah itu membangun rumah kita kelak di surga. Ironisnya, agak keluar dari tema, kita ini sering memikirkan bagaimana nasib rumah kita di dunia, tetapi kita jarang memikirkan bagaimana nasib rumah kita di akhirat. Kalau kita punya rumah yang sedang kita bangun di kota wisata, kita sering berpikir kapan kita membangun lantainya, kapan kita membangun dindingnya, dan kapan kita memberikan wallpapernya, serta menjadikan rumah kita indah dan nyaman ditempati. Tapi sedikit dari kita, tidak terkecuali saya, itu sedikit yang merenung, rumah kita di surga itu sudah sampai taraf mana? Lantainya sudah jadi atau belum? Bangunannya sudah jadi atau belum? Karena sesungguhnya rumah kita di surga itu tergantung dari ibadah yang kita lakukan di dunia. Makanya ada sebuah kamar yang Allah bangunkan bagi penduduk surga, bagi mereka yang mampu menjaga 3 perkara karena Allah. 1, atau bal kalam, yang sangat baik ucapannya. Dan tidak ada yang paling baik ucapannya kecuali orang yang beriman. Yang kedua, yang senantiasa dia itu wa'at amat to'am, memberikan makanan dan suka membantu orang. Dan yang ketiga, wabata qa'iman wan nasu niyamun. Dan yang ketiga adalah orang yang bangun di tengah malam ketika mereka yang lain tertidur. Dan itu merupakan amal-amal yang bisa menjadikan seseorang itu dibangunkan dengan sebuah rumah di surga. Sekarang mari kita bahas sifat yang ke-7. Allah itu ketika membangunkan kepada kita sebuah rumah di surga, Allah menambahkan kepada kita fasilitas. Dan fasilitas yang Allah berikan kepada setiap penduduk surga itu Allah memberikan kepada mereka rumah-rumah. Mereka diberikan kemah-kemah yang dibangunkan oleh Allah di samping rumah-rumah mereka. Kalau bahasa orang Indonesia itu lebih mengenalnya dengan kata pavilium. Mereka akan diberikan oleh Allah rumah di surga, dan Allah akan tambahkan ada sebuah bangunan yang Allah akan berikan, yang Allah berikan itu dinamakan dengan pavilium kepada para penduduk surga. Setelah mereka mendapatkan rumah, Allah tambahi mereka itu mendapatkan pavilium yang indah. Mari kita baca dalilnya bahwasanya setiap orang nanti akan mendapatkan rumah dan pavilium serta kemah bagi penduduk surga. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman 72. Hurum maqsuratun fil khiyam. Maka kemudian bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, yang dipingit di dalam kemah-kemah mereka. Jadi artinya Allah menyebutkan fil khiyam. Khiyam itu kalau secara bahasa kemah. Secara bentuk arsitektur orang hari ini bukan kemah, tetapi kayak pavilium. Kalau kita punya rumah inti, ada rumah tambahan di samping kanan, di samping kiri, maka itulah yang disebut dengan pavilium. Allah menyebutkan pada surat Ar-Rahman, sesungguhnya bidadari-bidadari yang cantik jelita dan kemudian bermata jeli dipingit oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam kemah-kemah dan pavilium yang Allah berikan kepada setiap laki-laki yang mereka mendapatkan jatah surganya. Dan setiap laki-laki itu mereka bersama istrinya di dalam rumahnya dan bersama bidadari di pavilium yang Allah bangunkan untuk mereka. Jadi di situ kita paham kedudukan istri itu lebih tinggi daripada kedudukan bidadari. Makanya bidadari tidak mendapatkan rumah. Sebagaimana para wanita ketika mereka memasuki surga, Allah berikan kepada mereka itu rumah. Makanya Asiyah ketika dia bersabar menghadapi Fir'aun, yang diminta oleh Asiyah itu apa? Rumah. Makanya ketika Khadijah
diberikan kabar gembira oleh Allah bahwasanya dia mendapatkan surga, dikabari oleh malaikat Jibril, wahai Khadijah, kamu mendapatkan rumah. Kenapa kalau Allah menyebut kata wanita, kalau dalam konteks di surga, selalu konteks penyebutan wanita disertai dengan penyebutan kata rumah. Karena sesungguhnya tidak ada yang dibutuhkan seorang wanita, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat, kecuali mereka ingin memiliki rumah. Itu fitrahnya. Makanya pantas kalau Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya ratu rumah kita adalah istri kita. Makanya Imam Ahmad itu pernah berkata, menasihati kepada putranya, nanti kalau kamu nikah nak, aku nasihatin 10. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, kalau kamu sudah menyediakan rumah untuk istrimu, biarkan rumahmu itu diatur sama istrimu. Karena itu adalah singgasana buat mereka. Kalau kamu mengganggunya ketika mengatur rumahnya, berarti kamu membangunkan singa yang tidur dari tidurnya. Jangan kamu ganggu, biarkan dia mengaturnya. Kenapa? Fitrahnya seorang wanita itu adalah di rumahnya dia. Makanya ini mumpung ada bapak-bapak termasuk saya. Jadi kalau kita sudah membelikan rumah untuk istri kita, sudah dialah yang ngatur Pak. Walaupun kadang-kadang kita mikir gitu, kenapa ya benda ini ditaruh di sini tuh fungsinya buat apa gitu. Karena sesungguhnya itulah wanita. Makanya Imam Ahmad sampai pesan, kalau nanti istrimu sudah ngatur rumahnya, itu singgasana dia. Jangan diganggu. Kalau kamu mengganggunya, kamu sebagaimana membangunkan singa yang tidur. Biarkan dia untuk mengatur itu. Karena itu merupakan tempat bagi dia untuk kemudian mengatur apa yang dia mau sesuai dengan fitrahnya. Makanya sampai kita dapati, kadang-kadang ada bapak-bapak, kalau ditanya, warna kesukaannya apa Ustadz? Warna kesukaannya apa Pak? Warna kesukaan saya biru. Tapi kenapa rumahnya pink semua Pak? Itulah Ustadz. Itulah ujian kita Ustaz. Saya mengatakan itu bukan ujian kita Pak, ujian Bapak mungkin. Karena kemudian disitulah yang dinamakan rumah. Maka nanti konteksnya ketika wanita sudah di surga pun sama. Wanita ketika sudah di surga itu tempatnya di mana? Tempatnya di rumah. Lah bidadari, tempatnya di pavilion. Tempatnya di kemah. Yang Allah bangunkan kemudian kemah-kemah itu, dan Allah bangunkan kemah itu untuk para bidadari. Berarti dari tempatnya saja sudah menunjukkan bagaimana kedudukan mereka. Jadi kedudukan bidadari itu di bawah, lebih rendah daripada kedudukan wanita yang sudah memasuki surga. Karena wanita di surga itu mendapatkan rumah, tetapi bidadari hanya mendapatkan kemah dan hanya mendapatkan pavilion. Jadi Allah itu kalau sudah memberikan wanita ketika sudah dimasukkan surga, Allah tinggikan mereka. Bahkan pemimpin para bidadari itu adalah wanita-wanita di dunia yang memasuki surga. Jadi ketika kita bertanya kenapa wanita di dunia yang memasuki surga itu lebih tinggi daripada bidadari? Karena bidadari hanya diciptakan untuk menjadi objek kenikmatan para penduduk surga. Hanya itu saja untuk menambah kenikmatan para penduduk surga. Adapun wanita, kenapa mereka lebih tinggi daripada para bidadari? Karena wanita itu melewati air mata, melewati kesedihan, melewati ketuban yang pecah, melewati rasa sakit ketika melahirkan. Semua itu yang akan dijadikan oleh Allah menjadi alasan. Wanita ketika sudah di surga, Allah tinggikan, Allah paraskan cantiknya lebih daripada paras cantiknya bidadari ketika nanti sudah di surga. Jadi kalau ibu nyebut kata bidadari tidak usah cemburu. Biasa aja. Tidak bisa Ustaz. Bisa insya Allah. Dalam konteksnya nanti ketika sudah di surga. Makanya sudah sering saya sampaikan kan nanti kalau misalkan suami ibu berkata, moga-moga nanti saya ketemu bidadari. Jawab ibu, saya itu insya Allah lebih cantik daripada bidadari. Nanti suaminya akan jawab lagi, iya kalau kamu masuk surga. Nasib surgamu itu sama saya. Kalau saya tidak ridho gagal kamu masuk surga. Ya itu namanya balas dendaman. Terus nanti jawab lagi bu kalau dia ngomongin gitu. Nah itu Asia. Suaminya juga tidak ridho dia masuk surga juga. Berarti ibu kalau sudah ngomong kayak gitu menempatkan suaminya lebih jahat daripada Fir'aun.
Dan ibu akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang besar. Maka kemudian disitulah kita mendapatkan pavilion. Rasulullah ketika Allah turunkan surat Ar-Rahman 72, Rasulullah lalu menambahi dengan sebuah hadis. Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Seorang mukmin itu di surga memiliki sebuah kemah, pavilion yang terbuat dari satu mutiara besar raksasa yang Allah lubangi itu. Tengahnya mutiara itu dilubangi oleh Allah. Mutiara raksasa, Allah lubangi mutiara itu. Sejarak 70 sejarak, kemudian di dalam sejarak 60 mil. Jadi kemudian kemah besar, kemudian dilubangin oleh Allah sekitar 60 mil. Berarti kita bisa membayangkan mungkin sekitar hampir 80 km. Lebih. Dilubangin oleh Allah itu dalamnya. Kemudian di dalamnya orang mukmin itu memiliki istri-istri. Artinya dari kalangan bidadari. Kalau kita membaca di dalam hadisnya. Dia memiliki istri-istri dari kalangan bidadari yang ditempatkan oleh mereka di dalam kemah-kemah itu. Di dalam pavilion itu. Di mana tempat itulah mereka akan menggiliri para bidadari-bidadari yang mereka miliki. Dan kemudian tempatnya itu tidak bisa ditembus dan tidak bisa dilihat dari tempat dan ruangan yang lainnya. Saking tersembunyinya tempat tersebut, maka tidak ada yang bisa melihatnya. Nah ini menceritakan tentang konteks ketika laki-laki sudah mendapatkan surga. Maka Allah berikan tambahan selain istri, mereka akan mendapatkan bidadari. Paling sedikit bidadari yang dimiliki oleh para laki-laki adalah 2 bidadari. Itu paling sedikit. Dan mereka ketika menggilir kepada para bidadari-bidadari itu tidak di rumah. Yang di situ ada istrinya dari kehidupan di dunia. Tapi Allah memberikan tempat khusus untuk kemudian mereka mendapatkan kenikmatan bersama para bidadari-bidadari itu. Mungkin ada banyak ibu-ibu yang ngomong, anak rumah aja loh Ustaz, pavilion enggak usah. Itu sudah fasilitas di surganya semacam itu. Dan saya sudah menyampaikan pada pertemuan kita yang kedua atau yang ketiga. Kenapa ada kata bidadari, tidak ada kata bidadara? Ingat kajian kita yang kedua atau kajian kita yang ketiga. Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kenapa ada kata bidadari? Tetapi tidak ada kata bidadara. Karena berbeda laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Allah menyampaikan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Cara bicaranya beda, cara tabiatnya beda, cara kecenderungan jiwanya berbeda. Sama pula fitnah terbesar bagi laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Apa fitnah terbesar bagi laki-laki, Ibu? Apa, Ibu? Kurang dengar saya. Apa? Perempuan. Tapi fitnah terbesar bagi perempuan apa? Laki-laki atau harta? Harta. Laki-laki kalau ditinggalkan kemudian istrinya meninggal, maka kemudian 2 bulan, 3 bulan sudah nikah lagi. Dan ibu kalau melihat yang semacam itu tidak usah komentari dasar laki-laki, tidak usah gitu. Ibu dikomentari dasar perempuan aja nggak mau. Karena memang fitnah terbesar bagi mereka itu adalah perempuan. Tetapi kalau bagi perempuan fitnah terbesarnya bukan laki-laki. Makanya kalau laki-laki suaminya meninggal dunia, dia bisa bertahan itu sampai dia meninggal tidak nikah lagi. Kenapa? Karena tabiatnya semacam itu. Kalau ada orang yang suka mengatakan dasar laki-laki, nah itu tidak boleh. Berarti tidak paham terhadap surat yang Allah sampaikan. Laki-laki dan perempuan itu beda. Fitnah terbesarnya apa? Harta. Makanya kalau kemudian lagi jalan di pasar, ada laki-laki dan perempuan, suami istri, suaminya hilang, istri tidak akan nyari. Kenapa? Dia berada pada tempat fitnahnya dia. Ya, dia nggak nyari dia. Sudah tidak apa-apa hilang, insya Allah. Selalu akan berkata, suami saya pasti baik-baik aja. Kapan seorang istri nyari suaminya? Kalau dompetnya dia kebawa sama suaminya. Nah, itu dicari. Makanya kalau saya pernah ditanya itu sama bapak-bapak, kenapa ya Ustadz istri kita kalau jalan di mall itu sampai 7 kali putaran enggak pegel-pegel dia.
Padahal kita baru satu kali itu pegel banget gitu. Ngelihat kain itu, saya tuh kalau ngelewatin mall gitu, kalau pas lagi nganter keluarga mau belanja itu. Saya ngelihat itu di toko kain itu, para laki-lakinya duduk gitu. Gang handphone. Itu lebih dari 6-7 itu bapak-bapaknya itu. Istrinya itu masih di dalam aja. Saya sampai selesai belanja itu masih saya lihat itu masih duduk di situ. Kenapa perempuan itu kalau kemudian di tempat pasar itu enggak pernah letih? Karena itu tempat fitnahnya. Sebagaimana ibu-ibu kalau ngelihat laki-laki bicara tentang poligami semangat, itu enggak usah ibu heran. Udah tua ngomong poligami aja. Itu hanya ngomongan tok, Bu. Dan kalau laki-laki baru ngomong, ibu tenang, pasti enggak berani. Maaf ya Pak ya, saya wakili. Karena laki-laki itu kayak singa, Bu, kalau di luar. Tapi kalau sudah balik, assalamualaikum mah gitu, itu kucing dia langsung. Jadi kemudian ada yang nanya sama saya. Ada seorang ibu-ibu nanya, kenapa sih laki-laki itu kalau ngomong poligami semangat banget Ustadz? Lu itu fitnahnya dia, Bu. Alhamdulillah cuma ngomong. Dia nggak sampai booking. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia ngomong poligami berarti dia itu tahu bahwasanya zina itu haram. Makanya dia ngomong yang halal. Kenapa kok semangat Ustadz? Udah tua malu sama anak. Lu enggak ada matinya perempuan, enggak ada matinya laki-laki kayak gitu. Sebagaimana perempuan enggak ada matinya. Kalau sudah bicara tentang harta. Itu termasuk walaysa dzakaru kal unsa. Cuma semuanya kemudian dikendalikan oleh aturan syariat. Jadi kalau kita bertanya, kenapa kok ada bidadari? Saya ulangi lagi apa yang dijawab oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu menjawab, kenapa ada bidadari tidak ada bidadara? Maka yang pertama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya atas apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya. Wong Allah kok ditanya kenapa? Ada enggak office boy nanya sama komisaris gitu? Kenapa kantornya lantainya 8 sih Pak? Gitu. Memang kenapa? Saya tuh pengennya 11 gitu. Nggak bisa, kamu office boy, sudah diam aja kerja. Itu office boy, nanya ke komisaris saja enggak pantas. Dalam hukum manusia. Loh kita ini manusia, Allah itu yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Kok kita nanya, ya Allah, kenapa ada bidadara? Kenapa ada bidadari, enggak ada bidadara? Saya hatinya enggak ikhlas ini loh. Enggak ikhlas tuh. Kita ini siapa? Itu yang pertama. Paham sampai di sini? Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa ada bidadari? Tidak ada bidadara. Karena fitnahnya laki-laki itu perempuan. Allah menceritakan nih, nanti kalau kamu itu taat sama aku, meninggalkan perempuan yang haram, aku kasih kamu kemah, di dalamnya ada bidadari. Kamu gilirin bidadari itu setelah kamu menggilirin istri kamu. Akhirnya apa? Kalau orang mukmin betul-betul membaca ini dengan iman, dia akan meninggalkan yang haram, tidak akan berzina, dia tidak akan menyentuh perempuan yang haram, karena tahu Allah menjanjikan yang jauh lebih baik daripada di dunia. Akhirnya dia termotivasi. Boleh enggak kita beribadah supaya kita mendapatkan bidadari? Boleh. Karena bidadari itu merupakan balasan dan janjinya Allah. Dan itu termasuk keikhlasan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu fitrahnya bukan laki-laki. Makanya kalau diceritakan bidadara, dia enggak terlalu tertarik. Karena perempuan itu cukup dengan satu laki-laki. Makanya definisi laki-laki dan perempuan ketika nyari pasangan itu beda. Kalau perempuan, kalau ditanya umurnya sudah 25, pingin suami kayak apa? Yang penting baik. Ya atau tidak? Ini ada putih, tinggi, wangi. Tapi dia enggak baik. Mau enggak perempuan? Enggak mau. Kalau laki-laki, istiqomah dia. Yaitu yang penting solihah. Cantik tidak apa-apa. Kalau kemudian biasanya ini ada yang cakep tapi belum pakai jilbab. Kadang-kadang laki-laki mikir enggak apa-apa. Saya nanti yang akan menjilbabkan. Itu gitu laki-laki. Ini saya nunjuk sana, ini juga kembali ke saya. Itu laki-laki gitu. Makanya kemudian laki-laki kemudian umur 20, 30, 40 selalu yang dicari itu yang menyejukkan pandangan. Itu beda-beda Bu. Orang itu tidak selalu cantik yang menjadikan laki-laki itu cinta. Enggak.
Kalau kita lihat Ibunda Khadijah dengan Aisyah, lebih cantik mana? Aisyah. Aisyah dengan Zainab, itu sama cantiknya. Ummu Salamah cantik. Tapi Khadijah, di antara semua istri Nabi, yang kurang kemudian begitu cantik itu Khadijah. Tapi kenapa pemenang hatinya Nabi itu Khadijah? Karena Khadijah itu nerima apa adanya Rasulullah. Dan tidak pernah marah. Uangnya habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Loh sampai Nabi itu, kemudian ketika sebelum jadi Nabi, kemudian bertahanus ke Gua Hira, Rasulullah itu sebelum jadi Nabi. Setiap malam Ibu. Dan itu kebiasaan yang tidak lumrah dilakukan laki-laki di kota Makkah. Itu Nabi Muhammad ketika tahanus, ketika melihat malaikat, turun dalam kondisi gemeter. Lihat yang dilakukan Ibunda Khadijah. Anak itu Masya Allah. Merasa beruntung kalau punya ibu juga sebagaimana Ibunda Khadijah. Dan itu ibu kita semuanya. Ibunda Khadijah itu mendapati Rasulullah itu gemeter ketika pulang dari Gua Hira ketika habis melihat malaikat Jibril. Ibunda Khadijah itu kemudian menyelimuti Rasulullah. Tidak ngomong apa-apa Ibu. Padahal bisa jadi kemudian Ibunda Khadijah kemudian komentar. Tuh kan, lagian kamu malam-malam ngapain ke gua? Mbok lumrah gitu kayak laki-laki yang lain. Itu bisa nggak Ibunda Khadijah ngomong kayak gitu? Bisa Ibu. Tapi yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah. Kemudian diselimuti oleh itu Rasulullah. Kemudian sampai Allah terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Sampai Allah turunkan, ya ayyuhal mudatsir. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Laki-laki itu kalau senang sama perempuan, yang paling dia akan jadikan menjadi pemberat cintanya itu bukan fisiknya. Tapi setelah fisiknya itu adalah bagaimana kematangan jiwanya dan sikapnya. Makanya yang kedua, kenapa tidak ada bidadara tetapi ada bidadari? Karena fitnahnya kemudian laki-laki itu perempuan. Kalau perempuan fitnahnya bukan suami, bukan laki-laki. Makanya perempuan itu butuh cuma satu suami. Dan tidak ada nanti Ibu, kalau Ibu pun protes sekarang, tidak ada bidadara Ustaz. Insya Allah nanti kalau sudah jadi penduduk surga tidak akan protes. Karena semuanya sudah tercukupi. Nah terus nanti suami saya pergi bidadari, Allah sudah cabut Bu. Rasa cemburu pada hati kita sudah dicabut oleh Allah. Kenapa Allah cabut itu Ustaz? Karena semua yang buruk itu saking tingginya surga, semua yang buruk itu tidak bisa naik ke surga. Apa yang buruk? Benci, hasad, cemburu, itu tidak bisa naik ke surga kan saking tingginya surga. Sebagaimana nyamuk malaria itu tidak bisa naik ke tempat yang tinggi. Makanya orang Papua, kenapa orang Papua itu jarang kena penyakit malaria? Karena tidurnya mereka itu di puncak-puncak pohon. Penyakit malaria itu kalau take off ke atas itu gagal, dia turun ke bawah. Itu analoginya, surga itu kayak gitu. Makanya nanti kalau sudah di surga, ada seorang suami akan menggilir bidadarinya. Itu tidak ada kisah yang disampaikan Nabi nanti istrinya ngambek 2 hari 2 malam. Tidak ada. Karena kemudian yang kedua kita dapatin di situ, sesungguhnya Allah menciptakan ada bidadari, tidak ada bidadara. Karena fitrahnya itu beda. Dan yang ketiga, karena sesungguhnya wanita itu punya sifat pemalu. Laki-laki itu tidak punya sifat pemalu, kata Syekh Utsaimin. Kalau Allah menceritakan bidadari detail, itu laki-laki itu dibaca gitu. Tidak malu dia. Karena itu fitnahnya dia. Ada bidadari yang betisnya tembus pandang walaupun dia memakai jubah 30 lapis. Itu ada. Kalau yang baca laki-laki. Laki-laki. Tapi kalau kemudian misalkan Allah menurunkan ada bidadara, ibu malah malu nanti kemudian ketika membacanya. Nanti ada bidadara, matanya tajam, kemudian kulitnya kekar, rambutnya banyak, six pack. Ibu malu nggak bacanya? Mbak malu nggak bacanya Ibu? Malu, ini apa sih gitu? Pasti gitu. Masya Allah ya, Syekh Utsaimin luar biasa. Itu kata Syekh Utsaimin. Itu jawab bagaimana nalar kita. Kenapa? Salah satu celah yang sering dijadikan orang kafir untuk menyudutkan Islam, yaitu ketika mereka selalu mengatakan Islam itu diskriminasi sama perempuan. Makanya kemudian perempuan didolimi dalam syariatnya. Bahkan di surga pun masih didolimi. Itu kata orang kafir. Dan itu banyak dalam jurnal-jurnal yang dibuat dalam narasi-narasi orang kafir.
Kalau kita Bu, orang yang paham syariat, loh kalau Allah itu tidak sayang sama wanita, pertanyaan kita, terus yang sayang sama wanita itu siapa kalau bukan Allah? Kalau ada yang mengatakan iya ya kok syariat itu tumpang tindih. Loh kalau ibu ngomong kayak gitu, terus syariatnya siapa yang tidak tumpang tindih kalau bukan syariatnya Allah? Orang yang paling sayang sama wanita itu Allah. Makanya Allah mudahkan ibu. Allah mudahkan perempuan itu untuk mendapatkan surga. Surganya perempuan itu kapan? Ketika dia taat sama suaminya, dapat ridho suaminya, masuk surga. 8 pintu surga akan manggil-manggil. Coba. 8 pintu surga ibu akan kemudian dijamin oleh Allah. Akan manggil-manggil kita kalau kemudian wanita itu sudah dapat ridho suaminya. Makanya Nabi mengatakan ayyuma imra'atin sholat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidhat farjaha wa ta'at li zawjiha. Kalau perempuan itu sudah sempurna sholatnya, sempurna puasanya, sempurna menjaga kehormatannya, taat sama suaminya sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya, 8 pintu surga itu akan memanggil-manggil dia kelak nanti. Sama kayak Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bisa masuk dari pintu mana saja, kalau wanita yang dapat ridho suaminya boleh masuk dari pintu yang dia inginkan. Boleh masuk pintu sholat, boleh masuk pintu puasa, ar-royan, boleh masuk ke pintu jihad, boleh masuk ke pintu Quran, ataupun pintu mana saja. Sederhana, dapat ridho dari suaminya. Kalau dia sholat berjamaah, tidak perlu datang ke masjid. Nggak perlu subuh-subuh, adzan 4.40, kemudian kita sudah siap-siap sebelumnya. Ibu cukup kemudian bangun, hidupkan AC, tutup itu kamarnya, sholat. Sama dengan suaminya ibu yang datang ke masjid. Padahal datang ke masjid itu ribet. Naruh kemudian mobil, susah parkirnya, masih nungguin, masih kemudian ini itu laki-laki ibu. Ibu kemudian tidak perlu ikut ke masjid, sholat di rumah saja. Pahalanya sama dengan suami ibu yang datang ke masjid. Semenjak ibu dihalalkan sama seorang suami, sejak ada laki-laki yang mengatakan saya telah menerima nikahnya. Semenjak saat itu makanan ibu, pakaian ibu, tempat tinggalnya ibu, yang pertama kali dihisap oleh Allah itu bukan ibu, tapi suaminya. Misalkan ibu hari ini makan bubur ayam, sate empalanya 6, itu yang ditanya itu Allah itu bukan ibu, tapi suaminya. Ini hari ini istrimu makan ini, pakai pakaian ini, pakai mobil ini, bensinnya ke sini, kamu ke sini. Itu yang ditanya pertama kali suaminya, halal enggak itu hartamu? Yang ditanya sih kita ibu, yang ditanya saya beliau-beliau ini. Ibu pakai pakaian hari ini ada yang biru, ungu, coklat semuanya. Itu yang ditanya bukan ibu, suami. Itu kamu membelikan itu jilbab ungu tuh, dulu hartanya dari mana? Itu suami ibu. Cara bayarnya simple, sederhana. Tahan marahmu, tahan perasaanmu, dapat ridho suamimu. Maka Allah akan memberikan kepadamu surga. Tentunya ketika suami tidak melanggar dosa-dosa besar. Kecuali suami berzina, kecuali dia jadi dukun, melakukan kesyirikan. Ibu boleh berpisah darinya. Dan ibu boleh meminta supaya diceraikan olehnya. Tapi ketika suami telah melaksanakan kewajibannya, maka kemudian Allah mudahkan wanita. Dapat ridho suaminya maka dia akan mendapatkan surga. Itu baru kehidupan rumahnya. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi kalau dia punya anak perempuan. Kalau dia punya anak perempuan 2, ibunya akan dijaga dan bapaknya akan dijaga dari neraka. Itu saking Allah mudahkan betapa Allah mencintai kaum wanita dalam kehidupan ini. Dan tidak ada zat yang paling mencintai wanita kecuali Allah. Siapa? Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jangan ikut terpengaruh dengan narasi orang kafir. Jurnal-jurnal orang kafir itu selalu mengajak kita untuk berpikir syariat Islam itu mendolimi perempuan. Tidak ada yang mendolimi itu. Dan ketika kita memahami itu, kenapa kok syariatnya beda Ustadz? Laki-laki boleh begini, kita tidak boleh begini. Karena laki-laki dan perempuan berbeda, konteks Allah menciptakannya. Walaysa dzakaru kal unsa. Makanya saya itu bingung itu. Kalau ada orang yang mengatakan sekarang persamaan emansipasi perempuan. Lu tidak bisa disamakan. Karena konteksnya beda. Kalau justru kita menyamakan sesuatu yang konteksnya memang berbeda. Itu namanya yang dolim kita. Contoh, ibu punya anak. Yang satunya pintar matematika. Yang satunya anak ibu yang kedua pintarnya menghafal.
Itu bedakan otak kanan dengan otak kiri. Kita samakan itu. Nah, kamu itu harus pintar ngapal. Yang pintar ngapal, kamu itu harus pintar matematika. Kita samakan. Siapa yang dolim? Anak atau kita? Kita. Tidak paham kalau karakter anak kita semenjak lahir itu beda. Sama. Hari ini emansipasi itu racun itu. Betul-betul kemudian dipaksakan supaya wanita itu memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kenapa? Kenapa Barat itu berusaha untuk merusak kaum wanita? Karena Barat tahu kalau wanitanya sudah rusak semuanya. Yang rusak siapa kalau wanita sudah rusak? Suaminya ikut rusak, anaknya ikut rusak, orang tuanya ikut rusak. Tapi kalau wanitanya sudah benar, semuanya beruntung. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, siapa laki-laki yang paling beruntung? Laki-laki yang paling beruntung itu memiliki istri solehah yang membantunya dalam urusan akhirat. Suaminya beruntung. Siapa lagi yang beruntung kalau wanita itu solehah? Orang tuanya. Karena wanita yang solehah akan menjadi sater orang tuanya dari api neraka. Siapa yang beruntung setelah orang tuanya? Anaknya. Karena anak kalau memiliki ibu yang solehah, maka pahlawan Islam itu dekat dengan rahim yang taat kepada Allah. Makanya kenapa kok kafir itu, orang kafir selalu berusaha untuk merusak Islam. Dimulai dari kaum wanitanya, sampai dikeluarkan dari rumah, dibuat berbagai macam perlombaan, catwalk, fashion. Kenapa mereka menggelontorkan dana sampai miliaran semacam itu? Karena orang kafir tahu kalau perempuan sudah bengkok seluruh peradaban. Karena perempuan itu kayak air, Ibu. Peradaban itu dimulai kalau sudah ada air. Sama, perempuan itu kayak air. Peradaban itu dimulai kalau airnya itu sudah ada. Air itu wanita solehah. Coba kita bayangkan kalau Nabi Muhammad mengemban dakwah ini pertama kali istrinya nggak kayak Khadijah. Pasti berat. Sebagaimana beratnya Nabi Nuh. Makanya kemudian Masya Allah. Kalau kemudian perempuan-perempuan kita sudah lurus. Maka yang lainnya itu akan lurus. Makanya salah satu di antara karakter dakwah itu harus memperhatikan bagaimana lurusnya kaum wanita dalam kehidupan mereka beragama kepada Allah. Faham Ibu? Nah, sekarang kita baca lagi. Buka halaman 20 yang tadi. Sesungguhnya orang mukmin itu di surga memiliki sebuah kemah yang terbuat dari satu mutiara yang berlubang, panjangnya 60 mil. Di dalamnya orang mukmin memiliki istri yang apabila dia menggilir mereka, masing-masing tidak dapat melihat sebagian yang lainnya. Jadi istrinya yang lain itu tidak dapat melihat yang lainnya. Istri yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani di sini adalah istri yang dimaksudkan adalah para bidadari yang Allah telah janjikan kepada setiap laki-laki yang memasuki surganya. Dan insya Allah hal-hal semacam ini tidak akan pernah membuat wanita itu cemburu, karena sesungguhnya wanita surga sesuai dengan kemahabesaran surga. Mereka tidak memiliki cemburu kepada suami-suami mereka walaupun suami mereka bersama dengan bidadari. Pertanyaannya, bidadari nanti punya anak enggak Ustadz dari para laki-laki di surga? Enggak punya. Enggak punya. Mereka hanya digilir saja, dicampuri oleh para laki-laki penduduk surga. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk punya anak. Makanya tidak ada kisah bidadari itu punya anak. Tapi kalau istri dari di dunia yang memasuki surga, maka sesungguhnya nanti dia masih memiliki keturunan apabila dia berkehendak. Saya di dunia punya anak cuma 2 Ustadz. Kenapa 2 Ibu? Karena 2 lebih baik daripada 1. Oh ya sudah. Terus kemudian nanti saya pengennya di surga, pengennya anaknya 12. Silahkan. Makanya dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, ada seorang wanita berkeinginan punya anak. Maka langsung dia memiliki anak setelah dicampuri oleh suaminya, langsung memiliki anak. Anaknya langsung kecil, langsung besar Ibu. Tidak perlu melewati beratnya gendong, nyusuin. Dan Allah langsung berikan kepadanya anak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Setelah dia dicampuri dengan suaminya. Para bidadari tidak punya anak dia. Memang bidadari itu diciptakan oleh Allah hanya untuk menambah kenikmatan para laki-laki penduduk surga di dalam surganya Allah. Itu tak. Tapi yang lainnya tidak ada. Para bidadari tidak ada kesempatan ngobrol dengan para laki-laki di surga, tidak ada.
Makanya ibu tidak pernah dapetin ada bidadari ngobrol panjang lebar dengan para laki-laki di surga. Tidak ada ibu. Yang ngobrol itu suami istri. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Allah menyebutkan dalam surat At-Tur yang ke-25. Allah menyebutkan para keluarga itu kalau sudah dipertemukan nanti mereka di surga, mereka saling berhadapan-hadapan yatasa'alun. Mereka saling bertanya, mereka saling cerita apa saja yang menyebabkan mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Suaminya nanti akan cerita, saya itu alhamdulillah masuk surga. Kenapa? Karena saya sabar menghadapi istri saya kayak mau di dunia. Istrinya ditanya lagi sama suaminya, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena saya juga sabar menghadapi suami kayak kamu. Itu mereka saling cerita ibu. Laki-laki suami istri itu saling cerita mereka. Sama bidadari tidak ada cerita. Pada bidadari didatengin, dicampuri, selesai. Jangan dibayangkan sebagaimana di dunia loh ya. Wah ini kayak apaan aja. Itu di dunia, ini beda tempatnya. Tempatnya itu konteks di surga. Jadi kontaknya itu yang sesuai dengan kesucian surga, bukan sesuai dengan nafsu yang ada di dunia. Kalau ibu memikirkan sebagaimana di dunia, bayangan ibu itu tidak lepas dari prasangka, kebodohan, dan amal nafsu. Tapi kalau sudah di surga, surga itu tidak ada nafsu, tidak ada kebodohan, tidak ada kemaksiatan. Jadi kalau disebut nanti seorang suami mendatangi bidadari, itu sesuai dengan konteks kesucian surga. Karena apa? Surga itu tidak ada yang najis. Ingus saja tidak ada. Oh jadi gitu. Enggak usah dibayangkan di dunia itu jangan. Pastikan aja masuk surga nanti baru ngerasain. Itu aja yang paling penting. Jangan sampai di rumah diem di kamar. Suaminya bingung ngapain mah. Mikirin kontak nanti di surga itu bidadari gimana ya. Kita aja belum masuk surga. Pastikan aja masuk surga. Maka itu kontak yang lebih penting. Maka ketika para bidadari itu ditaruh oleh Allah di dalam khaimah, di dalam kemudian pavilion dan kemah-kemah itu, mereka hanya dicampuri saja. Tidak ada aktivitas bersama dengan para bidadari kecuali itu saja. Beda dengan konteksnya ketika bersama dengan suami, istri di dunia yang dipertemukan di akhirat. Konteksnya itu banyak kenikmatan. Makanya Allah sampai memberikan banyak kenikmatan kalau orang itu sudah berada di surga. Konteksnya kalau sama suami istri. Kalau sama bidadari, tidak ada konteks itu. Mana dalilnya Ustaz? Mari kita buka surat Tur 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada mic? Tolong ibu-ibu, ada yang baca itu mic-nya? Bu pengurus ada? Itu mic-nya Bu. Sudah? 21. Ayo. Baca. Ada. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tuh ayat 21 jelas ya, keluarga itu dipertemukan. Kalau keluarga berarti ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, itu namanya keluarga. Ayat 21, waladina amanu watsabatum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabarohin. Ini dalilnya. Keluarga itu dipertemukan dengan keluarganya kalau mereka dulunya sama-sama beriman. Apa yang dilakukan keluarga, suami istri itu ngapain? Kalau sama bidadari kan hanya dicampuri. Kalau sama suami istri itu ngapain? Allah ceritakan detail. Lanjutkan Ibu. Ayat 22. Dan kami berikan kepada mereka
tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Wa amdatnahum bifakihati walahmi mimma yashtahun, dikasih makanan dari buah-buahan dan daging. Para ulama berbeda pendapat, apakah bidadari makan atau tidak makan? Saya belum mentarjih, saya belum mengambil pendapat yang paling kuat, masih kita cari. Apakah bidadari itu makan enggak? Karena ada bidadari, ada pelayan surga. Ini dua-duanya makan enggak? Kalau para penduduk surga makan. Kan sudah kita bahas kan? Nanti kita bahas makanan surga. Makanan surga itu apa Ustaz? Karena nanti kalau kita masuk surga Ibu, ada sarapan pertama, ada makanan siang. Setelah itu kita baru makan apa yang kita mau. Jadi nanti kalau kita ke surga, makanan pertama dan makanan kedua itu diseragamkan. Setelah itu kita makan apa yang kita mau. Makanya Allah mengatakan wa amdatnahum bifakihati wa lahmi mimma yashtahun. Kami berikan buah dan kami berikan daging. Jadi suami istri kalau masuk surga itu masih makan. Kesukaan ibu makanan apapun dan buah apapun akan ibu lanjutkan nanti di surga. Cuma konteks buahnya dan konteks dagingnya itu jauh lebih nikmat daripada di dunia. Saya sukanya steak Ustaz, yang well done. Ya sudah nanti akan dapat. Saya sukanya ayam, chicken crispy atau spicy. Ini nanti dapat. Nanti akan dapat. Sudah? Belum. Lanjutkan lagi Ibu. Yang ke-23. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Ya tanaza'una fiha ka'sallalagum fiha wala ta'sim. Nih, setelah ketemu dalam rumah, itu kemudian saling menjulurkan. Ada seorang istri, ada seorang ibu, ada seorang suami, ada seorang anak. Bu, ini bu, suamiku ini minumannya enak. Saling dijulurkan ya tanaza'una fiha. Nih. Kita ini kalau lagi minum enak, yang kita pikir siapa? Istri kita, suami kita, atau anak kita? Tehnya enak, cobain deh mas. Cobain deh Bi. Enak. Kita makan enak, cobain deh Bi. Cobain deh Mi, cobain deh Bu. Enak. Itu persis, cuma konteksnya lebih nikmat ketika di akhirat. Kalau ya tanaza'una fiha ka'sallalagum fiha wala ta'sim, enggak sama bidadari. Jadi kemudian mereka itu hanya kemudian kepada penduduk mereka. Dan nanti tidak ada panas-panasan Ibu. Kalau kita lagi makan sama suami kita harus kemudian kita ngeliatin ke bidadari. Kamu tidak makan kan? Ini sama suami saya. Tidak ada gitu juga. Bidadari juga tidak butuh-butuh juga. Itu konteksnya kalau penduduk surga sudah kayak gitu. Cukup? Belum. Allah tambahkan. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Yatufu alaihim kanahum lu'lu'um maknun. Yaitu kemudian berputar di sekitar mereka itu para pelayan. Pelayan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pelayan-pelayan surga itu, kata sebagian mufassirin, ahli tafsir, itu mengatakan pelayan itu anak-anak dari keluarga muslim di dunia yang meninggal sebelum balik. Dijadikan pelayan di surga. Itu sebagian pendapat ulama. Sebagian pendapat ulama yang lainnya mengatakan pelayan itu betul-betul pelayan yang Allah ciptakan sebagaimana Allah menciptakan bidadari. Yang Allah menciptakan bidadari, bukan anak-anak. Anak-anak kita yang meninggal sebelum balik nanti akan menjadi penduduk surga seutuhnya, tidak menjadi pelayan. Di antara dua pendapat ini, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, ada anak pelayan itu dari anak-anak yang meninggal sebelum balik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu adalah yang diciptakan khusus untuk menjadi pelayan di surga. Dan saya di antara dua pendapat ini memilih pendapat yang mana? Pendapat yang kedua. Paham? Ya, teruskan. Dua begini yang sama aja. Teruskan. Dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasalun, dijadikan mereka saling berhadapan-hadapan, saling bertanya-tanya. Nah, ini yang tadi kita katakan, pembicaraan suami istri, pembicaraan orang tua dengan anak, pembicaraan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka saling nanya. Makanya memori nanti kita kalau sudah masuk surga, memori tentang di dunia itu tidak pernah lupa. Dulu pernah kita makan di sini ya, Bi. Kita dulu pernah makan di sini ya, Bu. Itu kita tidak pernah lupa. Dan itu dijadikan objek pembicaraan yang tidak pernah ada habisnya nanti ketika di surga. Kalau kita ngobrol dengan suami kita kan kadang-kadang lupa kan. Istrinya atau suaminya. Kita pernah makan di sini loh. Wah, sok sih. Katanya tidak pernah deh. Kamu makan sama siapa? Gitu kan. Padahal kemudian makannya sama suaminya. Suaminya lupa. Karena memori dikeroyat. Memori ingatan kita di dunia itu lupa. Kata para ulama dari salaful ummah, mereka mengatakan memori kita kalau sudah di surga itu tidak ada yang lupa. Sampai kita masih kecil pun apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita itu dijadikan oleh Allah ingat. Kalau kita ini kalau sudah gede gini kan diomongin sama ibu kita. Dulu kamu pernah bakar mesin jahitnya ibu. Masa sih Bu anak selembut ini pernah bakar mesin jahit? Nah, kayak gitu. Padahal anaknya lupa, yang ingat ibunya. Itu kalau di dunia kadang-kadang omongan jadi nggak nyambung. Kalau di surga enggak. Ngomongin apa aja, ngomongin apa aja. Nanti kalau habis materi, enggak ada habis materi. Kayak ibu sama suaminya pernah nggak kehabisan materi? Diam suaminya. Ngapain Bi diam aja? Kehabisan konten materi. Enggak ada. Enggak ada di dunia itu, enggak ada. Di surga itu juga enggak ada. Paham di sini? Teruskan Ibu. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Nah, mereka saling bertanya, kenapa kita masuk surga? Famanallahu alaina wa waqana adzabasamum itu. Kemudian mereka itu berkata, kami dijaga oleh Allah dari adab yang pedih ini karena sesungguhnya kami itu dulunya adalah orang yang takut kepada Allah. Qalu inna kunna fi ahlina musyfikin. Artinya disitulah kita paham. Jadi nanti ketika seseorang suami dan istri ketemu di surga, mereka berada pada puncak romantismenya mereka ketika di surga itu. Dan mereka yang ngobrol itu suami istri, yang punya anak itu suami istri. Adapun sama bidadari hanya menjadi objek dari sebuah kenikmatan yang Allah tambahkan bagi penduduk surga. Itu pun yang sesuai dengan konteks kesucian surga. Jadi jangan bayangkan untuk sebagaimana di dunia. Kalau bayangan di dunia itu tidak lepas dari nafsu, syahwat, kebutuhan, prasangka. Kalau di surga itu tidak ada nafsu, tidak ada prasangka, tidak ada keburukan. Jadi kalau ada konteksnya suami mendatangi bidadari, itu sesuai dengan konteks kesucian surga. Yang ngobrol keluarga, suami istri yang ngobrol. Mereka bicara apa saja. Dulu pernah ngambek kamu di sini, nah itu dibicarakan. Pernah kamu marah Bi di sini, itu dibicarakan. Semuanya menjadi tambahan kenikmatan. Dan saya ingatkan Ibu. Ibu tahu, Bapak juga harus tahu. Allah itu ngasih, Allah itu memiliki berapa rahmat sifatnya itu? 100 rahmat. 100 rahmat. Kok itu 10 Ustadz? Ya kan namanya 10. Ini 100 rahmat. Satu rahmat itu dibagikan kepada kita di dunia Ibu. Dengan satu rahmat itu, singa tidak nerekam anaknya, ibu cinta sama suaminya, suami cinta sama istrinya, ibu cinta sama anak. Sampai ibu rela tidak tidur supaya anaknya tidur. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu satu rahmat. Saya ajak untuk merenung. Kalau satu rahmat saja sudah menjadikan kita jatuh cinta dan terkuras tenaga kita ketika jatuh cinta. Itu baru satu rahmat yang Allah bagikan untuk seluruh makhluk. Tidak mukmin, tidak kafir. Yang 99 rahmat di mana Ustaz? Nanti di surga. Untuk siapa? Khusus bagi penduduk surga. Makanya kita bisa bayangkan
Kalau hari ini ada ibu-ibu yang ngomong, saya tuh mentok cintanya sama suami. Atau ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya mentok cintanya saya kepada istri. Kalau ada yang pernah ngomong kayak gitu, itu baru satu rahmat yang dibagi-bagi oleh Allah untuk seluruh manusia dari semenjak yang pertama sampai yang terakhir. Ada yang sampai berani, ada yang sampai sudah mengatakan saya mentok sama istri saya. Itu satu rahmat. Lah di surga 99 rahmat. Kita bisa bayangkan. Terus kualitas cinta suami istri kalau ketemu di surga itu sebesar apa Ustaz? Anak enggak ngerti saking gedenya. Bu bisa paham apa yang saya sampaikan? Kalau satu rahmat ada seorang istri rela dia menjanda seumur hidupnya setelah suaminya meninggal dunia. Saking cintanya dia kepada sang suami yang telah meninggalkan dia. Itu baru satu rahmat. Itu pun dibagi-bagi ke seluruh manusia. Tapi seorang istri sampai 6 tahun suaminya meninggal masih nangis itu ketika teringat kepada suaminya. Atau sebaliknya. Satu rahmat itu ada seorang ibu kehilangan anak sampai berlalu 40 tahun itu masih bisa meneteskan air mata memikirkan anaknya yang 40 tahun lalu itu meninggal ketika dalam gendongan dia. Itu satu rahmat. Saya itu ketika Nabi mengatakan 99 rahmatnya Allah tahan. Allah tidak bagikan di dunia. Allah tahan untuk seluruh manusia ketika masuk surga. Lah saya bayangkan itu. Lah kalau satu rahmat aja sudah sebesar ini cinta yang kita miliki. Apalagi 99 rahmat nanti di surga. Mentok luar biasa itu. Bagi keluarga yang mereka ketemu di surga. Makanya kekuatannya besar. Cinta ketika di surga. Tapi jangan dijadikan alasan. Suaminya nanya, kok kamu cintanya gitu-gitu aja kepada saya? Ya udah nanti aja mas di surga. Nusa gitu. Maka kemudian itu yang kita harus pahami tentang masalah konsep cinta dan konsep mawadah yang Allah nanti berikan ketika di surga. Makanya di situ sifat yang ketujuh, sifat kemah-kemah penduduk di surga. Kemah-kemah itu pavilium. Di situ tempatnya para bidadari. Kenapa ada bidadari tidak ada bidadara? Sudah kita sampaikan. Dan ingat, kenikmatan yang didapatkan suami di surga bersama bidadari tidak akan sebesar kenikmatan yang dia dapatkan bersama istrinya. Karena bersama istrinya dia bisa ngobrol, bersama istrinya dia bisa bercerita, bersama istrinya bisa menjulurkan hidangan-hidangan kepada suami istrinya. Adapun sama bidadari hanya ditaruh di kemah, di pavilium untuk Allah sediakan menjadi tambahan kenikmatan bagi penduduk surga. Paham sampai di sini? Sekarang kita buka nomor 8. Halaman 21. Pasar surga. Apa itu pasar surga Ustaz? Dan bagaimana bentuknya pasar surga? Apakah nanti jual beli di surga itu? Terus yang jual siapa? Orang Padang atau enggak? Nah itu akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Pengen masuk surga itu harus sabar. Jadi kita bahas. Jadi kemudian nanti sifatkan 8. Ini ibu-ibu bukunya, ini bagus banget bukunya. Tolong dibeli, mari kita kaji bareng-bareng. Insya Allah semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita bahas insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, kita buka dengan tanya jawab. Sudah? Kita bahas. Ustadz, jika seorang wanita belum menikah dan meninggal, apakah di surga dia mendapat suami? Begitu juga wanita yang bercerai tapi tidak menikah sampai ajal menjemput, apakah sama? Gini Bu, Syekh Utsaimin menjelaskan, kedudukan wanita ketika mereka dalam kondisi berbeda-beda ketika di dunia. 1, ada wanita yang tidak menikah sampai dia meninggal dunia. Kemudian nanti di akhirat dia masuk surga. Maka pastikan ya, tidak ada yang jomblo di surga. Makanya Allah menyampaikan walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya di surga itu bersama dengan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang sendirian. Insya Allah ya. Di surga aja tidak ada yang sendirian. Kok di dunia sendirian? Nah itu.
Makanya moga-moga cepat mendapatkan jodoh yang belum mendapatkan jodoh. Insya Allah. Kalau lama Ustaz nggak datang-datang, sabar. Katakan sama orang yang nanya. Kalau saya hanya mencari kerikil di pinggir jalan, banyak. Tapi saya tidak mencari kerikil di pinggir jalan. Saya mencari mutiara di dasar lautan. Jadi biar agak naik sedikit itu. Jadi bagaimana konteksnya? Satu, wanita kalau tidak nikah tapi masuk surga. Siapa contohnya? Yaitu Maryam bintu Imran. Maka nanti di surga nanti akan dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya dia ketika di dunia. Kalau Maryam nikahnya sama siapa Ustaz? Sama Rasulullah. Jadi Nabi nanti mendapatkan 2 tambahan istri. Satu adalah Maryam bintu Imran. Kenapa kok harus dengan Nabi? Karena tidak ada yang sepadan dengan imannya Maryam kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang nikahkan Allah. Jadi syariat nikah itu masih ada. Jadi syariat nikah itu masih ada. Syariat sholat terhapus. Syariat sedekah terhapus. Syariat umrah terhapus. Syariat nikah masih ada. Saking betapa nikmatnya syariat pernikahan sampai Allah sisakan kelak ketika kita sudah di surga. Dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan. Kalau ada yang berkata, kalau tidak cocok gimana Ustaz? Mau dipilihkan Allah kok tidak cocok. Terus siapa lagi yang ya pasti cocok insya Allah. Yang kedua, bagaimana kalau ada suami bercerai, tidak nikah lagi sampai meninggal dunia. Kalau suaminya kemudian masuk neraka atau suaminya kemudian bercerai dengan dia sebelum dia meninggal dunia, maka sesungguhnya dia akan dinikahkan juga dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya. Contohnya kayak siapa? Kayak Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya masuk neraka. Nanti dengan siapa dia nikah? Dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Itulah kata Syekh Utsaimin. Nanti dia sedih dong Ustaz, melihat suaminya di neraka. Tidak sedih. Kalau masih sedih berarti masih di kota wisata. Jadi tidak ada sedih. Sedih itu dicabut oleh Allah. Ya. Kemudian kalau wanita, yang ketiga konteksnya. Bagaimana wanita yang kemudian dia nikah dengan beberapa suami. Suaminya masuk surga semuanya. Nikah sama suami pertama, meninggal. Nikah lagi yang kedua, meninggal lagi. Kemudian nikah yang ketiga, meninggal lagi. Lu tiga-tiganya masuk surga. Itu wanita luar biasa itu. Suaminya sampai tiga-tiganya masuk surga. Para ulama lalu berkata, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau 3 suaminya itu semuanya masuk surga, maka dia akan kemudian bersama dengan suami yang terakhir. Nanti ketemu mantannya dong Ustaz. Cinlok nanti. Nggak ada cinlok surga, nggak ada cinlok. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nanti dia akan dipilihkan oleh Allah di antara 3 ini mana yang paling utama untuk dia. Yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, maka dia akan memilih sendiri. Tapi di antara pendapat itu, saya lebih memilih pendapat bahwasanya seorang suami yang meninggal, istri itu akan, sudah ya Bu ya, pokoknya nanti sampai asar. Suami itu akan bersama, istri itu akan bersama dengan suami yang terakhir kalinya. Makanya kayak siapa? Ummu Darda. Ummu Darda itu dilamar sama Muawiyah, padahal Muawiyah itu laki-laki yang harusnya tidak patut untuk dilewatkan. Ditolak. Ummu Darda ditanya sama sahabat Muawiyah, kenapa kamu tolak saya? Apa yang kurang dari diri saya? Ummu Darda berkata, karena aku ingin berjumpa dengan Abu Darda nanti di surga. Boleh kayak gitu? Boleh. Boleh nggak ada seorang istri berjanji setelah suaminya meninggal, saya tidak akan nikah lagi. Walaupun yang datang melamarku 1000 pangeran. Boleh enggak apa-apa. Tapi satu syaratnya yang berat. Tidak boleh mendekati zina dan tidak boleh berzina. Ya, itu. Jadi boleh semacam itu. Boleh enggak wasiat itu Ustaz? Wasiat istrinya jangan nikah lagi. Boleh. Tapi hukumnya tidak wajib. Contohnya siapa? Abu Darda. Dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, kalau pengen ketemu saya, moga-moga nanti kita di surga. Kamu tolong jangan terima
lamaran laki-laki siapapun ya supaya kita bertemu di surga. Boleh nggak berwasiat kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena menjaga zina itu lebih penting daripada wasiat yang semacam itu. Karena kalau sampai akhirnya berzina, itu masalahnya berat. Mengharamkan nikah lagi ya itu nggak boleh. Istri berwasiat, awas ya mas, nanti kalau saya meninggal nikah lagi, saya hantui kamu nanti. Jadi hantu aja sombong. Nah, itu enggak boleh. Oh, suaminya mau nikah lagi, kalau kemudian takut kemudian zina gimana? Silakan. Atau mengatakan kamu jangan nikah lagi ya, sampai kuburanku kering. Ternyata istrinya sebelum meninggal nyewa tukang siram kuburan tiap hari. Kering apa basah terus nggak kering-kering sama suaminya nggak nikah-nikah. Itu juga enggak boleh. Tapi kalau menghimbau boleh. Mas, ini cintaku ini mentok pada dirimu setelah Allah dan Rasulnya. Berat rasanya membayangkan diriku nanti ketika di akhirat tidak bersama dengan dirimu. Tolong ya, sekuat apapun wanita menggodamu, jangan nikah lagi setelah aku meninggal dunia. Kemudian istrinya nangis, suaminya ikut nangis. Setelah itu kemudian suaminya mengingat wasiat yang diberikan istrinya, boleh. Tapi kalau dia nikah lagi, nggak dosa. Terus nanti di surga gimana Ustaz? Nah nanti di surga pasti Allah berikan yang terbaik. Kenapa? Tidak ada kekecewaan yang bernama surga. Pak Ustadz, apakah kalau di dalam rumah dipasang foto-foto para malaikat tidak akan masuk ke rumah kita? Saya pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh itu adalah patung. Dikatakan dalam sebuah riwayat, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun wala jarusun. Sesungguhnya para malaikat itu tidak masuk ke dalam sebuah rumah kalau ada 3 perkara. Surah. Surah itu gambar. Yang digambar dengan tangan kita jadi banyak patung atau gambar dengan tangan. Wala kalbun, dan kemudian anjing, dan kemudian lonceng. Foto, sebagian ulama berbeda pendapat. Ibu-ibu dan bapak saya sampaikan, kalau saya mengatakan ulama berbeda pendapat, pahami itu ulama yang berbeda pendapat. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Saya ulang lagi, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ambil pendapat yang paling kuat menurut dirimu, tapi jangan rendahkan orang lain yang mengambil pendapat yang tidak sama dengan dirimu. Saya tidak masang foto di rumah. Saya. Foto Ustadz ini kan enggak ada. Foto Ustadz pernah pergi kemana-mana, tidak ada. Kalau ibu ke rumah saya, hanya tembok putih. Kenapa putih? Karena istri saya suka dengan warna putih. Tidak ada foto. Di rumah saya itu tidak ada foto. Tapi kalau saya ditanya apakah foto itu sama dengan gambar tangan dan patung? Tidak sama. Syekh Utsaimin dalam Qaulul Mufid mengatakan foto itu alat sinematografi yang memindahkan objek kepada objek yang lainnya. Tidak sama dengan menggambar. Walaupun untuk kehati-hatian Syekh Utsaimin mengatakan lebih baik untuk tidak memajangnya. Itu lebih baik. Tapi kalau ada di antara teman kita, ada yang kemudian mengatakan foto begini-begini. Dia punya pendapat, walaupun pendapat itu lemah menurut kita. Jangan membatal-batalkan saudara kita. Fahamkan pelan-pelan. Supaya dia mengerti. Dan tidak boleh perbedaan para ulama menjadi alat legitimasi bagi kita untuk saling bermusuhan. Saya itu pernah mengatakan gini, berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Yang pernah saya sampaikan di Instagram sebelum Instagram saya dibredel. Ya. Sebelum Instagram saya di-ban. Itu mengatakan perbedaan dalam konteks yang semestinya dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berbeda dengan Syiah, bukan berbeda dengan kalangan liberal, bukan itu. Perbedaan dalam konteks ijtihad.
Contoh nih, ada yang membantah apa yang saya tulis, tapi dengan sesuatu yang lemah. Dia membantahnya gini. Perbedaan itu buruk. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang kita bedah. Omongan itu di mana Abdullah bin Mas'ud? Gini. Abdullah bin Mas'ud itu memiliki pendapat. Kalau kita safar, jangan sholat kecuali mengambil rukhsah. Kalau 4 jadi 2. Kalau beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang yang safar ngambil sempurna itmam, tidak mengambil rukhsah 2, bagaimana pendapatmu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan mukhalafatul lil aula. Dia menyelisih pendapat yang lebih kuat. Itu kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud ke Mina, ke Mekah, beliau sholat di belakang Utsman. Utsman memiliki pendapat bahwasanya kalau safar itu tidak rukhsah tapi sempurna. Duhur tetap 4, asar tetap 4. Ketika Utsman itu didaulat menjadi imam, Abdullah bin Mas'ud itu tahu pendapatnya Utsman itu berbeda dengan pendapat dia. Tapi tetap Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya Utsman. Orang ribut. Loh, kamu mengatakan sholat kalau sempurna dalam safar itu lemah pendapatnya. Kok kamu sholat di belakangnya Utsman yang mengatakan bahwasanya sholat di dalam safar itu 4? Perhatikan jawabannya. Al-khilafu syarrun. Perbedaan itu buruk selama masih ada upaya untuk disatukan. Itu jangan dipotong separuh. Ngambil dalil itu utuh. Kenapa saya kemudian menyampaikan hari ini supaya kita saling kemudian menghargai perbedaan para ulama, Ibu. Kalau kita tidak belajar untuk menghargai perbedaan para ulama, apa yang terjadi? Akhirnya kita cenderung untuk jatuh kepada perilaku khawarij yang gampang menyesatkan dan gampang mengkafirkan. Dan yang saya khawatirkan akhirnya apa? Tempat ngaji itu tidak bisa menjadi tempat yang adem untuk kemudian saling bersaudara. Akhirnya apa? Menghujat terus. Ada orang baru belajar bisa mengatakan orang lain dai penyuruh pintu jahanam. Lu sekali berapa ilmunya? Padahal dia disuruh baca Quran aja belum tentu dia benar. Itu konteksnya kenapa kok ada murid-murid yang semacam ini? Karena diajarin ketika dalam perbedaan dia tidak memahami perbedaan para ulama. Membedakan antara istihad dengan syubhat. Bingung. Ada istihad dikatakan syubhat, ada syubhat dikatakan istihad. Nah, itu bingung. Kalau semuanya dari kita bermusuhan terus, kira-kira ilustrasinya anak-anak kita pun tidak akan ngaji, Bu. Anak-anak kita akan berkata, ibumu tuh kalau ngaji di sono. Kalau ibuku di sana. Dan ibu kita kalau habis ngaji ketemu tidak pernah tegur sapa. Musuhan gara-gara ngaji. Makanya nanti kalau kita gede tidak usah ngaji. Supaya tidak perlu musuhan. Kira-kira ilustrasi itu bisa terjadi atau tidak? Itu baru ilustrasi. Tapi bisa terjadi. Selama konteksnya kita sama-sama beriman sama Allah dan Rasul. Sama-sama konteksnya mengikuti para sahabat Nabi, tidak mengkafirkan para sahabat Nabi. Ketika menafsirkan ayat kita memakai penafsiran-penafsiran yang benar, maka itu pun kalau ada perbedaan itu wajar. Selama perbedaan itu dilandasi dengan dalil. Jangan kemudian menjadikan kita akhirnya fikih itu menjadi alat legitimasi untuk bermusuhan. Fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Paham? Cuma kalau saya ditanya, Ustadz, kalau antum punya rumah, antum majang foto enggak? Saya akan berkata, tidak. Kenapa? Saya khawatir kalau kemudian betul-betul malaikat betul-betul tidak masuk. Walaupun yang betul-betul yang kita diharamkan dalam agama itu apa? Yang gambar dengan tangan. Itu yang diharamkan. Tapi kalau kemudian foto dan gambarnya itu bukan makhluk hidup, boleh atau tidak? Boleh. Contohnya apa Ustaz? Contohnya gambar kita dulu pemandangan
2 gunung, tengahnya jalan, kanan kiri sawah, kemudian mobil 1 di tengah. Enggak apa-apa, pajang aja. Insya Allah enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah motivasi Ustadz menjadi mukmin dan tawaduk salah satunya juga karena adanya bidadari di surga? Ini siapa yang nanya ya? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Suami saya baru pensiun 2 tahun ini. Kadang saya sabar menghadapinya. Tapi lama-lama sering menggerutu juga. Berarti tidak sabar. Kok tega mengatakan sabar? Sabar mah dihadapi terus. Maunya saya sabar tapi kok susah ya Ustadz. Apalagi sekarang suami lebih sensitif atau gampang marah. Ibu saya tanya. Kita nikah dengan suami kita itu rata-rata umur berapa Ibu? 25. Ya. Anggap aja rata-rata 25. Suami itu rata-rata hidup itu berapa lama Ibu? Enggak, saya tanya, ini jujur, enggak, saya buka aja. Enggak, saya enggak ingin memakai dalil. Kalau dalil sudah terlalu banyak. Suami kita, laki-laki yang paling banyak meninggal dunia. Data dari sensus penduduk itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena apa? Tempat dia meninggal lebih banyak ancamannya daripada perempuan. Di jalan, di tempat mana-mana Ibu. Kalau perempuan itu pergi kemana sih? Paling mentok ke situ. Mentok juga paling besi soto gondrong di situ. Pulang jauh dikit capek. Pulang. Ancaman matinya itu enggak banyak. Ya atau tidak? Kalau laki-laki ancaman matinya itu banyak. Saya dari Bekasi kena Rogong, nanti ke Pondok Indah, nanti ke Kebayoran, besok ke Bintaro. Ancaman saya mati itu banyak Ibu. Dan penyakitnya itu juga lebih banyak. Kenapa? Pola pikirnya itu lebih berat. Penyakit itu kalau kata dokter itu apa sih? 2. Pola hidup sama pola pikir. Pola hidup itu termasuk makan. Kalau orang Jawa ditambahi lagi. Kakean pola. Orang Jawa. Yang paling banyak mikir gitu. Nyarikan rezeki, mikir nanti cukup atau enggak cukup, suami atau istri? Suami. Yang paling banyak terkena penyakit suami Ibu. Maaf ya, saya ekstrimnya bicara. Berapa lama sih seorang istri itu untuk taat sama suaminya? Mentok 25 tahun Ibu. Mentok 25 tahun. Tapi balasannya surga. Seluas langit dan bumi selama-lamanya. Itu kalau suami Ibu 50 tahun hidupnya. Kalau suami kita 49, 24 tahun. Kalau suami kita cuma 48, 23 tahun. Kalau suami kita cuma 47, lebih rendah lagi Ibu. Kecuali Ibu taatnya kepada suami kayak kaumnya Nabi Nuh. Nah itu mungkin sabar enggak bisa. Nabi Nuh hidupnya 1650 tahun. Sabar Bu menghadapi suami. Ya Allah Ustadz, saya sudah 900 tahun sabar Ustadz. Anda bisa maklumilah. Umurnya kita ini pendek. Umurnya kita ini pendek Ibu. Tapi dijadikan amal kita lebih utama daripada kaum sebelum kita yang umurnya panjang. Coba Anda bayangkan itu. Kaumnya Nabi Nuh ketika istrinya harus taat sama suami. Itu ribuan tahun. 900 tahun masakin sarapan terus. Lah Ibu ini dibuat oleh Allah itu pendek Ibu. Dan banyak laki-laki itu, saya sebulan ini aja dapetin jamaah saya yang meninggal. Itu kurang lebihnya 4 atau 5, semuanya laki-laki itu. Bukan berarti kemudian perempuan tidak ada yang meninggal muda. Bukan berarti perempuan tidak mikir. Enggak, perempuan Allah hargai Ibu, dia mikir dan yang lainnya. Tapi suami itu bagaimanapun adalah pintu surga. Nah suaminya juga kemudian harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz saya mau tanya, kalau suaminya enggak sholat maksudnya tidak sholat, tidak soleh, apa kita dapat ridhonya suami? Haruskah juga kita sabar kalau dikasih uang yang tidak mencukupi? Kalau kemudian suaminya tidak sholat, Ibu itu dosa besar. Maka coba
nanti dikonsultasikan sama ustadz yang lainnya. Suami saya tidak sholat gimana ustadz? Karena kalau menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, suami yang tidak sholat itu sudah jatuh hubungan nikahnya. Karena yang satunya sudah jatuh keluar dari Islam. Itu kalau meninggalkan sholat bertahun-tahun. Kalau nafkah tidak cukup, minta sama Allah supaya dicukupi oleh Allah. Selama suami kita sudah berusaha, mau diapain? Saya ingatkan ibu, orang yang solih itu ada dua. Muwasa'un lahu fid dunya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Muwasa'un lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Rasulullah itu mengatakan orang solih itu dua. Ada yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Solih gampang nyari duit. Ada yang kedua ibu, ada orang yang solih itu kata Nabi, susah nyari dunia, tapi lapang akhiratnya. Jadi tidak semua orang soleh itu pintar nyari duit. Ada tipe laki-laki, temannya ibu, suaminya baru buka laptop, iklan sedikit, langsung untung dapat 4 juta, 5 juta. Padahal baru buka laptop. Suami kita buka laptop, nutup laptop, dia dapat untung-untung. Jualan apa saja rugi terus. Ibu tidak bisa nyalain. Dan ibu tidak bisa berkata, kamu sih kurang ikhtiar. Dia sudah ikhtiar. Makanya ketika kita dalam kondisi yang semacam itu, genggam tangan suaminya, omong, ayo mas kita berdoa sama Allah supaya kita diberikan sifat qanaah. Allah alam bisawab. Ini nanya suami semua ya di sini ya. Ini kalau saya kajian bapak-bapak, padahal bapak-bapak tidak ada yang nanya istri loh. Bagaimana kriteria suami yang bisa membawa keluarga, istri dan anak ke surga. Tadi Bu, surat yang ke-25, 26. Suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila istri sudah hijrah dan insya Allah lebih beriman dari suami, apakah suami tetap bisa membawa keluarga ke surga? Iya. Maka kemudian kesabaran ibu nanti akan mendapatkan surga dari Allah. Dan saya ingatkan, kalau ada seorang istri lebih berilmu daripada suami, tidak boleh sombong kepada suaminya. Bagaimanapun suami kita itu adalah pemimpin, Bu. Kalau pemimpin itu cara bicaranya tentunya beda. Ibu kalau ngomong sama pemimpin, beda atau tidak beda ngomongnya, Bu? Pemimpin. Jangan sombong kalau kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Baru pulang dari sini, nanti pulang, suaminya belum ngerti itu. Sini mas, mau kasih tahu. Kenapa di surga tidak ada bidadara, tapi ada bidadari? Nggak tahu kan? Makanya ngaji. Makanya ini nggak dipakai. Jangan gitu. Ya boleh lah. Baru belajar tahsin, pulang-pulang sini mas. Kamu tahu nggak bedanya ikhfa sama iklab? Nggak usah gitu, sabar. Karena apa? Karena sesungguhnya ibu, kalau ada di antara kita yang apabila dalam teras kehidupan kita Allah datangkan orang yang datang dalam teras kehidupan kita membawa kelebihan supaya kita bersyukur. Dan kalau ada yang datang kepada teras kehidupan kita membawa kita ujian supaya kita bersabar. Dan kita tidak bisa milih siapa yang datang dalam teras kehidupan kita. Ya, sabarlah insya Allah. Saya sudah ingin menikah, alhamdulillah sudah ada laki-laki yang ingin dijadikan suami. Akan tetapi saya baru bekerja dan laki-laki masih kuliah. Sudah sempat bertanya ke orang tua, jawabannya nanti dulu. Sikap yang baik saya lakukan ini saat ini bagaimana Ustadz? Menyegerakan pernikahan. Menyegerakan pernikahan. Karena sesungguhnya mengundur-undurkan itu merupakan sebab bisikan setan. Ini saya sampaikan kisah nyata. Ada seorang ikhwan akhwat. Sudah lamaran. Tapi kemudian nikahnya masih lama. Apa yang terjadi? Setan membisiki dua pasangan ini. Allah sudah lamaran, sudah nanti kawin, nanti sudah nikah. Akhirnya apa? Terjadilah zina. Makanya kemudian dalam Islam itu benar. Antara lamaran dengan pernikahan itu harus segera. Kalau orang sudah lamaran, itu mikirnya itu nanti jadi suami, jadi istri. Setan itu memberikan rempah-rempahnya. Kemudian yang terjadi, mereka berzina. Karena pernikahannya masih lama, perzinahan itu bukan hanya sekali. Dan terjadilah pembuahan, maka perempuannya hamil.
Memang sudah mendekati hari pernikahan, tapi sudah hamil duluan. Dan dahsyatnya, ini nyata kisahnya, sang laki-laki ketika lagi ngurus pernikahan itu tabrakan meninggal dunia. Nah itulah, makanya dalam Islam itu segala sesuatu kalau niatnya sudah baik disegerakan. Maaf Ustadz, waktu sholat syuruk jam berapa? Waktu sholat syuruk dimulai sekitar 50 menit setelah matahari. 4.40 sekarang ya sekitar 4.50. Nah itu sudah masuk 5.50 sudah syuruk. Bagaimana jika salah satu suami atau istri tidak masuk surga? Siapa yang mendampinginya? Laki-laki atau perempuan di surga yang sudah disediakan oleh Allah. Bagaimana hukum suami menerima uang ucapan terima kasih ketika proyek pekerjaannya selesai? Haramkah? Haram. Kalau sebagian sudah kita infakkan, apa boleh digunakan untuk makan atau menafkahi? Tidak boleh. Haram. Itu termasuk riswah. Itu termasuk suap. Karena kalau suami ibu tidak kerja di proyek itu, tidak mungkin mendapatkan terima kasihnya itu uang. Kenapa dia dikasih terima kasih? Karena dia kerja di situ. Harusnya di siapa asal diserahkan kepada instansinya atau kepada kantornya dan lembaganya, departemennya. Paham? Semoga Allah merahmati kita. Mohon maaf kalau saya bercandanya ada yang melampaui batas. Saya agak kurang sehat hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kemudian tersakiti hatinya. Semoga Allah menjadikan kita berkumpul di dunia, bertetangga di surga. Lelah berpisah, mari kita saling berjamaah untuk saling membantu agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya ingatkan Ibu. Jadi ini kajian kitab itu setidaknya harus punya kitabnya. Ini kan kajian kita setiap Kamis pekan ketiga. Jadi semoga ibu-ibu nanti punya kitabnya. Karena kajian kitab tanpa kitab itu sebagaimana nasi goreng tanpa nasinya. Jadi tidak bisa berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.